Kita akan belajar dari rutin. So, di video kali ini kita akan belajar tentang mengenai materi yang kita bahas adalah pengenalan rutin, psikologi GRP, secara topologi generator, konstruksi GRP, secara topologi tiga dokter, konstruksi static, secara topologi tiga dokter, secara topologi P1, teori SPF, serta topologi dua dokter, konstruksi rutin SPF, serta topologi tiga dokter, konstruksi SPF, multi teori dinamik routing BGP, penjelasan autonomous system, kemudian ada konfigurasi BGP, topologi BGP juga dokter, konfigurasi BGP juga dokter. So, dia akan kita langsung materi kali ini, dan untuk kali ini kita akan belajar 22 modul. So, langsung kita kalau kita slide pertama. Oke, sini jadi teman sudah tahu ya tentang routing itu apa, karena pada video sebelumnya aku sudah menjelaskan mengenai routing. Dan routing itu dibagi dua kan, mungkin ada statik dan juga ada yang namanya dynamic. Untuk statik kita bisa juga sudah membahas pada fase sebelumnya static routing. Maka kali ini kita akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Jadi dynamic routing itu apa sih? Dynamic routing itu adalah suatu metode di mana router secara otomatis membentuk dan kembali tabel routing berdasarkan berdasarkan informasi yang diterima dari router ini melalui protokol dinamis. Jadi pada intinya adalah perbedaan dari statik dan dynamic ini. Kalau statik itu konfigurasi secara manual itu persatu, tapi kalau dynamic secara otomatis dia akan memberikan informasi ke seluruh router. Nah, di dalam dynamic routing ini dia dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama berdasarkan area lingkupnya, dan dibagi berdasarkan berbagai juga. Nah, yang pertama berdasarkan area lingkup atau lingkup. Nah, oke, sini ada EJP atau Interior Gateway Protocol, dan ada EJP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Di mana EJP ini adalah jenis routing di dalam satu aliansi atau AS autonomous system. Sementara EJP ini Exterior Gateway Protocol atau routing antar organisasi atau antar AS. Seperti BGP atau Border Gateway Protocol. Maksudnya apa sih? Jadi biasanya RIP ini, nah di sini ada beberapa pola protokol yang di BGP itu ada RIP, EGRP, OSPF, dan ASLS. Lalu yang terakhir ada yang di EGP ini sebetulnya di satu protokol yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Misalnya BGP ini kenapa dia disebut routing antar organisasi antara AS? Karena dia biasanya mencakup zona di wilayahnya benar-benar wilayahnya cukup cukup besar gitu teman-teman. Maka dari itu di edit ini biasanya dia harus lebih advance. Nah, pembahasannya harus lebih rinci lagi atau lebih lagi pada lebih pada CCTV atau DVI yang akan kita ketahui sebenarnya jadi karena sini kita hanya akan memiliki suatu organisasi atau suatu AS atau autonomous system. Jadi tidak secara berbeda-beda. Tidak terlalu berdasarkan tidak terlalu besar jaringannya. Karena di sini kita masih menyokong atau mengikuti area lokal, yaitu bisa menggunakan EIP, EIJNP, OSPF, ISS. Lalu, adapun dinamik berdasarkan cara ini kerjanya, yaitu cara kerjanya beberapa yang pertama distance vector, yang kedua link state, yang ketiga hybrid. Oke, besar-besar selanjutnya. Nah, kalau distance vector itu seperti apa? Jadi router itu mengandalkan informasi dari tetangga dan itu tentang order besok nih. Jadi seperti hampir sama kerjanya. Kerjanya itu hampir sama seperti router stick. Jadi dia akan bertanya nih ke tetangganya sepertinya atau tahu nggak misalkan kalau tujuannya terus bagaimana sih jalur terbaiknya atau jalur tepatnya. Jadi mesti tahu itu sudah tetangganya. Nah, ini tetangganya. Lagi kata tanya lagi nih. Sudah, misalnya seperti itu. Jadi kan sama statik dulu. Sini ada protokol. Lalu di sini ada protokol dua. MP ada juga LGRP, EGRP. Sorry. Lalu yang kedua ada step di mana router itu membangun peta jaringannya sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi kalau SF ini dan ISS ini biasanya dia tidak mengandalkan prosedur tetangga, tapi dia punya peta sendiri. Membangun peta jaringan sendiri database topologi yang lengkap untuk menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nanti ketika di aspek
atau yes, yes ya ada yang namanya close ataupun ada nanti perhitungan mungkin yang lumayan agak advance. Untuk bagaimana sih si OSPF atau yes ini menentukan jarak atau jalur terbaik di dalam metode bisa. Lalu yang terakhir adalah hybrid. Type hybrid di mana hybrid ini adalah kombinasi antara distance vector dan lead step. Nah, eh ini ada ada sebuah JRP. Jadi kalau hybrid ini distance vectornya langsung dia punya eksklusif tamunya punya lead step, juga dia bisa masuk gitu. Jadi memang kombinasi. Nah, di sini ada beberapa hal hal atau beberapa komponen mungkin beberapa istilah dalam dasar dalam dynamic routing. Jadi bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu komponen dasar dalam dynamic routing. Kita bisa berbicara mengenai network. Nah, network ini adalah istilah router lain yang saling bertukar informasi atau router network ini adalah router tetangga kita. Nah, singkatnya adalah router tetangganya tetangga kita. Adapun metrik-metrik di sini adalah nilai yang menentukan jadi terbaik. Jadi bisa berupa port, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, ini biasanya metrik ini juga digunakan dalam jaringan apa ya, riset. Penentuan ini pun nanti akan ada di jaringan riset atau OSPF routing. Nah, routing table. Nah, ini udah pasti ya. Teman-teman diberi daftar jaringan tujuan atau jalur menuju ke sana. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Nah, oke, kalau kita udah mengenal yang namanya teori atau materi dari teori ini, jadi kalau sekarang berbeda ya dengan satu routing. Mungkin ada beberapa hal yang kalau dalam cara kerjanya mungkin samanya, tapi kalau di dalam protokolnya itu hanya beda secara pekerjaan konfigurasi. Kalau itu manual, kalau dari itu otomatis sehingga memudahkan kita pada para network engineer dalam konfigurasi sebuah jaringan routing gitu. Sebagai pertama mungkin agak efisien juga waktu kita tidak terbang. Yang kedua menghindari keserubuhan. Kadang kalau manual satunya kita lupa gitu. Kayaknya nah, sehingga dynamic routing ini meminimalisir hal tersebut. Jadi dynamic routing ini biasanya memang umum digunakan dan memang rekomendasi jika kita memiliki jaringan yang cukup besar atau luas. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang dynamic routing ini. Kita bisa lanjut ke materi yaitu teori EJRP. Bukan oleh Cisco sistem. ECRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan otonomous sistem secara otomatis. Nah, jadi ECRP ini adalah pengembangan dari ECRP atau Internet Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protokol karena menggabungkan komponen distance, vector, dan juga step. Jadi, sebetulnya sebelum adanya ECRP ini, jadi seperti ECRP ini adalah updatean dari protokol routing material gateway. Interrogate routing point interior gateway protocol karena JRP ini merupakan suatu updatean atau update dari JRP. Nah, karena ada beberapa hal mungkin yang berada di JRP ini karena pastinya di dalam sebuah jaringan itu pasti kan ada update-nya atau ada revisi-revisi sehingga revisi nanti ada beberapa salah satunya adalah LDRP ini mungkin ada beberapa kelemahan yang tersignifikan sehingga akhirnya memunculkan sebuah protokol LDRP untuk menyempurnakan atau mungkin untuk menambahkan kualitas terbaik dari LDRP. Ini adalah cara kerja dari LDRP. JRP ini beruntuk pada dengan menukar informasi routing antar router dalam satu atau dua sistem. Kakadanya biasanya JRP ini dia menggunakan network protocol. Seperti yang sebelumnya kita ketahui, politis software ini seperti tentangannya gitu. Kita mengambil informasi dari tetangga. Lalu setelah itu router JRP saling mengenali atau membangun agensi atau seperti membangun network.
kayak membangun sebuah komunikasi dengan router tanpa melalui pesan hello. Jadi kayak kayak kalau misalkan kita ingin mulai suatu komunikasi atau suatu pembahasan, pasti kita mulai dengan halo. Halo, nama kamu siapa? Seperti itu. Nah, setelah kita membangun sebuah komunikasi atau suatu komunikasi, baru kita membuat apalagi tabel setelah itu. Setelah itu, setelah terhubung, topologi tersebut router juga akan saling bertukar topologi berisi semua rute yang dikasih tahu. Nah, jadi kalau secara statik, kita udah buat topologi ini, harus tetap di manual satu persatu. Tapi kalau HRP ini setelah kita dikonfigurasi, misalkan sudah router baru nih, kita ini yang berhubung dengan kita dengan keadaan kedua router ini sudah terkonfigurasi HRP, maka kita hanya perlu membangunnya sebuah apa ya, menghidupkan kabelnya aja, menghidupkan kabel dan membangun sebuah agensi atau membangun sebuah agensi. Jadi kita tidak perlu konfigurasi membangun sebuah agensi atau menambahkan router di mana router satu dengan router dua melewati jalur. Kita tidak usah menandakan satu-satunya lagi itu ke semua router, ke semua router sebelumnya. Tapi eh, kita hanya cukup untuk konfigurasi UART pada jalur dua antara router satu dengan router dua. Terus saja kita hubungkan. Nah setelah itu mereka otomatis akan baca nih. Kita akan membaca data router ini yang ada pada router satu ataupun yang ada router dua. Karena sifatnya tadi routing dinamis sifat. Nah, dia membagikan informasi secara otomatis. Nah, jadi otomatis yang dia sebarkan kayak, aku punya IP 192, aku punya titik 2 nih. Terus 13 ini, halo aku itu punya 98 dan jadi intinya adalah baru pertukaran informasi secara otomatis. Kalau setelah itu rata calculation. Itu ada lagi AJRP menggunakan algoritma aktual atau refusing the update algoritma untuk memiliki rute terbaik tanpa upload. Nah, seperti yang kita pelajari pada STP ya, teman-teman pastinya kita pernah mempelajari tentang looping. JRP ini menggunakan algoritma dual untuk memiliki rute yang paling terbaik tanpa adanya looping. Selanjutnya, looping itu akan membuat tabel update. Jadi setelah misalkan kita baru saja menghubungkan dengan dua retak, nah, seperti tabel itu akan mengupdate-nya lagi. Yang mana data yang belum punya gitu. Setelah semuanya ada, setelah supaya update, protes satu dan dokter dua terhubung dan yang harus segera disimpan di routing table ini dan hanya perubahan bukan seluruh tabel. Nah, dibandingkan kalau router terhubung buat saja. Pasien. Intinya adalah setelah keduanya terhubung, setelah melakukan di routing tabel, saya update, nah barunya udah menyimpan data di routing tabel kan. Dan nanti kita akan berubah kembali ketika ada pesanan yang atau ketika kita menambahkan untuk lalu update lagi teman-teman. Nah ini adalah konklusi AGRP. Ini membuat efisien. Ketika adalah static routingnya karena kita pelajari. So kita hanya perlu menambahkan rute IP terus saja. Setelah itu konfigurasi IP dulu. Setelah itu udah tinggal AGRP yang bekerja sendiri ya. Ini bukan firmasikan sendiri. Dan itu saya tanya itu jadi ada beberapa pesan teman. Di dalam EJRP ini membangun sebuah komunikasi atau membangun sebuah agensi yang pertama ada halo, konten ini menemukan dan menjaga hubungan dengan lingkungan. Jadi kayak hai gitu. Bahkan aku router dua, nah itu dia sebenarnya paket, bukan paket sorry. Nah, dan update ini kirim informasi rute baru atau perubahan. Nah, setelah kita kenal, nih udah ada publikasi, udah ada navigasi baru lagi nih. Aku punya IP 1, 2, 3, 4. Setelah itu mereka saling bertukar posisi dan saling mengupdate sementara satu sama lain. Itu sudah ini update. Oke, mungkin untuk ya dari penjelasan dari saya tentang teori aja, kita bisa lanjut ke materi setup topologi dua lot. Oke, kita lanjut ke materi dari routing yang ke goblok. Oke, kita lanjut ke materi ini itu setup topologi dua lot. Nah, oke, di sini saya sudah menentukan IP jalur dan IP untuk mengarah ke PC-PC. Nah, untuk IP jalur yang mengarah untuk ke saling komputernya itu adalah 11 11 11
/30 lalu untuk mengarah ke PC 1 yaitu router dari router 1 ke router P1 untuk IP-nya ialah 100.1 kalau di sini juga 120.120.124. Nah, oke, kita bisa langsung ke router satunya. Kita bisa masuk ke sini cara lain. Kita bisa ke enable connection, sorry, aduh salah. Nah, oke, connected. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa interface ke 0/0 0 1. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa temukan IP address 100 100 sorry 100.1 sorry 100.101 dalam nomor 0. Jika sudah seperti ini kita lanjut ke interface G0/1, kita enter, lalu kita no S1. Oke, sudah, kita lanjut kita ke IP. Oke, address 11.11.11.1 255 254. Oke, benar. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa uh, ini itu kita bisa ya, enable cek lalu interface G0/1 untuk mengarah ke PC ya 0 S1. Selanjutnya kita tambahkan juga IP address di sini. Yaitu IP-nya ialah 120 120 120 1 255 255 255 255.0 110 255 255.0. Selanjutnya kita bisa ke interface G0/0 untuk mengarah ke router 1 dengan ya kita masuk terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa tambahkan juga IP address-nya yaitu dengan IP address 11.11.11.11.2 255 255 255 252. Jika sudah seperti ini kita enter lalu kita coba ke PC, kita bagian desktop kita buka ke PC ini setting, lalu di PC satu kita isi dengan IP 100 100 100 titik 2. Lalu untuk kalian masnya 255.255.0. Oke, untuk default gateway-nya 100 sorry 1. Oke, sudah. Jika sudah seperti ini kita bisa isi lalu kita ke PC 2. Tidak desktop, IP biasa ini bagiannya statik, lalu IP untuk PC 2 yaitu 120 120 120.2 dan enter 255 255 255.0. Lalu di bawahnya kita isikan default gateway-nya yaitu 120 sorry 1. Nah, oke, juga sudah kita oke, selanjutnya kita bisa ke bagian konfigurasi IGRP. Nah, karena di materi sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu IGRP, jelas kita sini kita langsung ke konfigurasi. Pertama, kita bisa ke router 1. Sini kita bisa enter saja. Nggak bisa exit. Nah, oke, itu sudah seperti ini. Kita bisa langsung ke konfigurasi itu yaitu router IGRP 1. Nah, satu ini apa? Satu ini adalah untuk autonomous number-nya. Nah, untuk bagi teman-teman yang paham itu autonomous, kita bisa ke bagian router dan tanya, sorry. Ini kita sudah masuk router IGRP1, lalu kita tambahkan networknya yaitu 11.11.11.0. Oke, kita enter lalu kita lagi networknya yaitu 100.100.100.0. Nah, oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa saya mengirimkan IP dengan 100.11.11.0 ini dan 100.100.0. Nah,
untuk perlu ketahui karena kita menggunakan puternya itu yang untuk mengarah ke router data 11.11.0 ini, jadi kita network satunya menggunakan IP ini, lalu untuk mengarah ke PC-nya kita menggunakan IP yang salah satu ini yang sudah saya terapkan di sini. Oke, oke, selanjutnya jika sudah seperti ini kita bisa enter, kita cek dulu show IP root. Sorry. Nah, oke, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini directory connected EGRP. Nah, ini cek yang 100 dan juga yang 11 directory connected. Dan di sini juga ada tulisan Edge directory connected. Oke, jadi kita bisa konfigurasinya di router kedua. Nah, oke, sini kita bisa sip, lalu router EGRP satu. Nah, usahakan untuk autonomous nomornya harus sama ya teman-teman. Nah, oke, sini kita bisa network 11.11.2.0. Nah, jika ada tanda seperti ini berarti tandanya terhubung ya teman-teman, web center. Lalu kita net 120 120 di kosong. Seperti kosong, oke, sudah benar. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa dulu show IP root. Nah, oke, sini juga sudah ada ya 11.11.0 directory connected, dan lalu sini 120 directory connected. Nah, untuk bagaimana sih cara kita untuk mengecek apakah ini sudah terhubung atau belumnya, kita bisa ke do show IP ya sih IP ini. Nah, oke. Nah, di sini perhatikannya ada tulisan net yang artinya adalah EGRP. Nah, yang artinya sini adalah kedua router kita sudah saling terhubung oleh konfigurasi dari EGRP. Nah, biasanya itu kita bisa lakukan coba ping dari PC1 ke PC2. Ini progress kita percepatan successful. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi EGRP. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita ke setup topologi 3 router. Di sini saya sudah menentukan IP jalurnya untuk dari router 2 mengarah yang ke router 3 sudah saya tentukan juga IP jalur. Di sini itu dengan IP 12.12.1, lalu di sini kita lihat kita pada oke, di sini untuk router 3 yaitu IP jalurnya adalah 12.12.2/30. Lalu di sini IP untuk routernya yang mengarah ke PC ialah 140.140.141. Oke, jadi kita ke konfigurasi pertamanya, kita bisa buka router 3 kita kecewa ya, lalu kita sini kita jika ada seperti ini kita tulis misalnya to enable contact. Nah, wih, sorry, jika sudah jika sudah seperti ini kita bisa ke domain interface ya kosong kosong kita nulis oke, sedikit kita IP address itu 12 jadi 255.255.255.255.255.255. Nah, IP address itu 12.2 255.255.252. Ini kita bisa enter. Oke, selanjutnya kita interface G0/2 lalu no bisa enter lagi, lalu kita bisa tentukan IP address. Alhamdulillah siap kentang 255 sorry 255.255.0 hafal datang. Oke, sudah selesai. Oh, sorry guys, salah salah IP aja. Tadi salah IP tadi sini yaitu 140 titik 1. Oke, nah oke sudah benar. Nah, lalu selanjutnya kita bisa ke router 2. Nah, router 2 kita hanya untuk mengaktifkan jalurnya saja. Oh, oke, lalu sini kita comment interface G0/2 lalu tambahkan IP jalurnya, IP address sorry 12.1 dulu 255.255.255.252.
Kita cek ulang lagi 12.1 255.252. Oke, oke, jika sudah seperti ini kita bisa ke sorry, ini belum aktif ya teman-teman. Kita coba cek IP address. Oh, ini G1 ya teman-teman, sorry. Interface G/1 address terus 40 140 140. Oke, itu 255 255 overlap 0 0. Oke, selanjutnya kita temukan bagian saja. Dan kita ke oh, sudah masuk ke ini. Kita sorry, IP address 140 140 140 1 255 sorry itu kosong. Mana berasal di style? Saya salah dua seri sini. TPS G0/2 sini no IP address 140 140 140 terus 255 255 255 2. Nah, oke, kita bisa exit lalu ke interface G01 lagi. Ya kan kita coba cek lagi agar tidak terjadi salah. Oke, G01 sudah benar, kita exit. Lalu IP address 140 140 255 255 255. Nah, oke, sudah tertambahkan. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan IP addressnya di sini, yaitu 140 140 2, lalu sini 255 255 kosong. Kita coba, sudah benar. Terus 40 sorry terus 40 detik 1. Oke, selanjutnya kita bisa X saja. Hmm. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi routing sticknya. Nah, oke, sini langsung kita bisa ke router 3-nya. Nah, sini kita bisa exit. Kita langsung saja formatnya itu router. Pastikan untuk autonomous nomornya sama ya teman-teman, seperti yang di router 1 dan router 2. Router JRP 1. Lalu networknya kita tambahkan yaitu jalur itu IP jalur 12 T0. Oke, lalu untuk IP router 140 140 140 T0. Oke, oke, sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa do show IP root. Kita cek di sini apa sudah ada. Oke, sudah ada 12.11 directly connected. Lalu sini juga servernya juga directly connected. Oke, kita bisa lakukan di router 2. Router 2 kita tidak banyak konfigurasinya, kita cukup sedikit. Nah, oke, juga sudah sebenarnya kita cari router EJRB 1. Lalu networknya 12 12 12 kosong. Nah, oke, jika ada tanda seperti ini, nantinya sudah boom, kita enter. Lalu kita coba dulu solve IP root. Di sini sudah kita cek yang 140 140 12 yang 12 sorry, sini ya sudah ada. Nah, ini tadi connected. Oke, jadi kita bisa coba ke oke, nah, selanjutnya kita bisa ke komando solve IP EGRP neighbor. Oke, sini ada dua ya, 12 dan 11 dapat dua. Karena di sini adalah sebesar untuk IP jalur untuk dari router 1 ke router 2, lalu 12 ini adalah IP jalur dari router 2 ke router 3.
kita bisa coba tes lagi dari router 1 ke router dari PC 1 ke PC 2, PC 2 sorry, PC 3, oke successful. Lalu dari PC 2 ke PC 3 kita lihat successful, oke, yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan konfigurasi setup materi setup topologi smart router. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Saya sudah menambahkan topologi VLAN. Nanti saya akan jelaskan di sini. Saya sudah menambahkan IP jalur yang untuk mengarah router 3 ke router 4 yaitu 13 lalu IP untuk routernya yaitu ialah router 4 ialah 160 dan untuk PC-nya 160. Lalu sini ada VLAN. Saya sudah menambahkan topologi VLAN juga dengan oh iya saya lupa tidak memakai ini ya. Nah, tidak memakai IP jalur untuk sini. Nah, sini saya sudah makan IP route switch lalu juga bentuk VLAN-VLAN ini yaitu prinsip IP-nya 17.6.0 lalu IP VLAN 20 itu 172.16.16.11.0. Oke, kita bisa langsung ke materi konfigurasi yang pertama yaitu di topologi router ini yang ada terempat untuk jalan. Sini kita ketik N saja. Enter lagi level connecting. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita bisa masuk ke interface ke 0/0 Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan IP jalurnya IP 13 13 13 1 255 255 255 252. Nah, oke, kita sudah kita enter. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa interface G01 kan lalu menulis selanjutnya kita IP add 160 1 slash sorry 255 255 0. Oke, enter. Selanjutnya kita bisa ke router 3 jalan enable connecting. Lalu sini kita bisa interface G0/2 lalu kita sudah sudah seperti ini kita bisa IP add 13 13 13 titik 1. Sorry, ini sini sempat saya salah ya konfigurasi ini. Oh iya, Pak, coba masuk ke interface G0/0 con 0/0 no IP trace 13 1 255 255 255 255. Oke, selanjutnya kita makan IP addressnya lagi 13 sorry 13 11 titik 2 lalu 255 255 255 255. Oke, sudah ya. Selanjutnya sini kita balik sini kita bisa seperti yang ini untuk desktop aplikasi selanjutnya lalu ketemukan IP 60 160 160 titik 2 kita lalu 255 255 255 sorry kosong lalu default gateway-nya 160 160 sorry 160 titik 1. Kita bisa selesai juga sudah selesai kita next. Oke, selanjutnya kita bisa setup topologi VLAN ya. Kita bisa ke router 4 lagi. Lalu kita bisa exit. Lalu kita interface kita cek untuk mengarah ke switch yaitu interface D02 B0/2 no SH. Nah, oke, script. Nah, seperti ini kita bisa ke
interface G0/2 titik 10, kita enter. Oh sorry, ini kebanyakan, enter lagi, lalu encapsulation ini kita encapsulation .1 10, enter, lalu GPS 2 1 sorry 17 16 titik 1 255 255 titik 0. Nah, oke. Selanjutnya kita isi, lalu interface G16/2 titik 20 encapsulation 20 sorry. Nah, lalu VPN 172 16 17 titik 1 255 255 255 titik 0. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa ke exit, lalu IP DHC full 10. Sini networknya 2 17 16 titik 0 255 255 255 titik 0. Oke, selanjutnya default 172 17 16 titik 1, lalu DNS nya 888. Nanti kita exit, lalu kita ke IP DHCP lagi untuk menggunakan IP yang betulnya. Kita network 172 16 15 0 255 255 255 titik 1. Oke, defaultnya 172 16 15 1. Oke, lalu DNS. Oke, sudah selesai. Sudah seperti ini. Kita save, lalu kita coba ke switchnya, CLI, enable, connected, lalu tambahkan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, oke, selanjutnya kita coba, oh ya, kita mau diterangkan terlebih dahulu interface 01. Kita coba cek lagi, oh ya benar 01. Kita enter switchboard mode terang. Nah, oke, selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ke cek untuk IP nya 202 dan 03. Untuk 202 kita untuk gunakan untuk VLAN 10, untuk 03 kita gunakan untuk VLAN 20. Nah, selanjutnya kita interface FA02 switchboard mode access, switchboard access VLAN 10. Oke, exit, lalu interface FA03 switchboard mode access, switchboard access VLAN 20. Oke, ini kita coba cek dulu, kita dulu so VLAN oke, sudah sesuai ya. Untuk VLAN 10 FA-nya 02, untuk VLAN 20 FA-nya 03. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke konfigurasi routing atau konfigurasi LGRP. Kita balik lagi ke router 3, routing 4, sorry. Nah, di sini kita bisa router LGRP 1. Oke, sini, lalu sini net 13 13 13 kosong. Oke, netnya ialah net 160 160 titik 0.
Sudah. Selanjutnya kita bisa ke router 3. Aktif. Lalu sini naik lagi, naik 11 kosong. Cek. Oke, sudah. Oke, sini sudah aktif ya. Lalu sudah kita coba cek do show IP EIGRP root do show, oh sorry bukan gitu ya, do show IP EIGRP dulu, do show IP root. Nah oke, sini kita cek apakah sudah ada tambahan apa belum, kita enter. Seperti saja ya, di sini sudah tertambahkan ya. Sorry, 160. Nah via 1313 kita cek yang 1313 nya. Nah ini 13 directly connected. Nah, seperti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita balik ke router 4. Jadi kita ke konfigurasi router aja. Betul lagi yaitu router IGRP 1 lagi. Lalu sini kita melakukan IP yang berada di VLAN 10 dan juga 20. 172 17 16 0 16 15 titik. Nah, oke, selesai. Selanjutnya kita coba cek dari sini apakah sudah berhasil. Coba di sini kita enable do show IP root. Kita cek sini yang sudah ada ya, 172 172 17 16 nya nih ya. Lalu 172 17 16, lalu 16 17 sudah. Oke, sudah done. Oke, selanjutnya saya akan aktifkan terlebih dahulu. Nah ini IP-nya yang sini, kita ada ACP, kita request, kita request ke ACP successful, lalu sebelahnya successful. Di satu progress successful, artinya sudah berhasil. Terus selanjutnya kita coba ping dari V1 ke VC in progress, file kita cepat successful. Oke, sudah selesai ya untuk konfigurasi pilihan jual RGRP ini. Kita coba selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang materi OSPF. Oke. Sebenarnya sudah masuk ke dalam konfigurasinya, saya akan menjelaskan tentang materi OSPF itu basic. Experts, di mana protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Teman-teman, kita di STP protokol STP kita pernah membahas mengenai cost. Nah, pada teman-teman sudah paham mengenai cost, jadi cost itu seperti tabel. Jadi cost SPF ini dulu kan berdasarkan nilai bandwidth-nya, bandwidth terkecilnya. Nah, lalu SPF ini termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol, yang artinya setiap router SPF akan mengetahui protokol seluruh mengetahui topologi seluruh jaringan di dalam areanya, lalu menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma di Dijkstra SPF Solstice List. Dan selanjutnya sebenarnya ada beberapa jenis tipe. Jadi tipe pertama, tipe protokol itu link state. Lalu algoritmanya ialah Dijkstra. Ini karakteristiknya yang ada pada OSPF ya.
teman-teman, lalu routingnya dia itu berdasarkan kita tahu ya. Kelasnya berdasarkan bandwidth, yaitu open standard. Jadi tidak hanya untuk router Cisco. Oh, mungkin pada video sebelumnya saya belum menjelaskan kepada teman-teman kalau GRP itu merupakan protokol yang memang dikhususkan untuk vendor Cisco. Jadi tidak open standard ya teman-teman. Nah, SWP ini banyak digunakan karena apa? Karena dia open standard. Jadi dia bisa digabungkan dengan vendor lain. Entah itu Mikrotik, entah itu Juniper, atau atau yang lainnya. Lalu konferensinya cepat atau cepat mendeteksi perubahan jaringan. Eh, Setelah itu dia juga mendukung VLSM atau CIDR support, yaitu mendukung subnet mask, variable, variable, dan yang terakhir autentikasi. Autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi jadi kalau SWP ini opsional ya. Kalau yang terakhir dia bisa pakai password pokoknya. Lanjut. Kalau di areanya di arsip ini nanti dikenal dengan area dalam konfigurasi itu menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Jadi contohnya begini, misalkan kita punya perusahaan di cabang Bandung, lalu kita juga punya perusahaan yang cabang Jakarta. Nah, bagaimana jika kita menghubungkan jaringan tersebut, kedua jaringan tersebut? Nah, tapi kita tetap harus membedakan antara jaringan Bandung dan Jakarta, yaitu menggunakan konsep area. Nah, adapun di sini ada dua, terbagi menjadi dua ya, area 0 yaitu backbone dan atau backbone atau area utama. uh, Semua area lain harus terbuka sini. Jadi area 0 atau backbone ini harus dikonfigurasi di semua router, walaupun itu router mau dipakai atau sorry itu router mau nanti pakai area 1, 2, 3, tetap dia harus ada di area 0 karena dia merupakan backbone atau area utamanya. Areanya itu naik nol. Nah, lalu adapun area lain atau non backbone itu adalah area tambahan untuk membagi topologi seperti yang aku sudah ungkapkan. Saya ungkapkan tadi ketika melakukan perusahaan di Bandung dan Jakarta. Bagaimana caranya kita tetap bisa terhubung, tapi tetap bisa dapat membedakan gitu antara area Bandung dan Jakarta. Nah, bisa menggunakan konsep non backbone ini, yaitu menggunakan satu dan area 1 dan area 2. Contoh misalkan Bandung kita tempatkan di area 1 semuanya. Nah, contoh misalkan Bandung kita ke area 2. Untuk pembagian area di dalam jaringan SPF supaya apa? Supaya membedakan tapi tetap bisa saling terhubung. Selagi kita karena dia dapat harus terhubung ke area 0 tadi backbone tadi, jadi area lain atau non backbone itu ini hanya untuk membedakan saja, teman-teman, membedakan areanya, membedakan areanya dari jaringannya. Nah, sini ada nivo discover, yaitu router membentuk hubungan atau agensi menggunakan paket hello. Lalu sini ada database exchange, bentukan proceeding state LSA, lalu menghitung jalur terbalik SPF calculation, menghitung jalur terbaik dan lalu routing table, menambahkan routing terbaik ke dalam tabel routing. Nah, oke sini dan ini ada beberapa paket pesan atau paket di dalam SPF. Seperti yang pertama tadi ada hello paket, yaitu untuk mendeteksi dan menjaga tangga netboard. Selanjutnya ada LS. Uh, netboard saja tanya saja DBD, yaitu database description, yaitu deskripsi singkatan dari netboard, singkatan dari LSAB. Lalu ada LSR link state request yang meminta informasi LSAB tentang ada LSAB link state. Nah, yaitu akan menggunakan SAB baru dan yang terakhir SK, yaitu konversi penerimaan LSA. Sebetulnya untuk pengiriman soket ini hampir sama saja untuk dalam LSA acknowledgement, itu konfirmasi penerimaan LSA. Sebetulnya ini untuk pengirimannya paket ini hampir sama saja untuk dalam konteks, hanya mungkin perbedaannya dari beberapa istilah saja. Nah, lalu teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan saya dari penjelasan pasal ini. Kita bisa lanjut ke konfigurasinya.
Lalu teman-teman kita lanjut ke setup topologi 2 meter OSPF. Nah, di sini saya sudah menentukan topologinya dan untuk IP-nya sama seperti di materi EJRP, yaitu menggunakan IP di sini kita menggunakan IP jalur 11.11.30, 11.2/30, 100.1/24. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke ke konfigurasinya. Yang pertama kita bisa router satu kita. Lalu baca I, lalu seperti N, enter, lalu enable, T. Ini sudah seperti ini, kita bisa ke interface. Mau salah satu, nggak bisa. Oke, sebentar kita bisa ke IP add 11 satu 255 255 255 255. Oke, selanjutnya terbatas di 0/0 nggak shotgun. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi IP add-nya yaitu 100 100 1 lalu 255 255 255. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa ke router 2. Bisa N saja, enable, lalu interface E0/0 nah, oke. Selanjutnya IP yaitu 11 11 11.2 255 255 255 255. Oke, lalu interface E0/1 lanjut. Oh ya, IP add 110 110 110 lalu 252 kosong. Nah, oke, selanjutnya kita bisa aktifkan IP-nya. Di sini kita desktop. Nah, sini yaitu IP-nya 100. Tip 2. Kita di sebelah ini IP static lalu 120 tip 2 kosong lalu default gateway-nya 120. Ya sudah. Oke, selanjutnya kita bisa ke konfigurasi OSPF. Kita bisa buka router satu. Nah, di sini kita sip. Di sini langsung saja kita ke router OSPF. Nah, untuk masalah kan untuk di JRP kita menggunakan yang namanya autonomous number, autonomous system. Sini kita menggunakan proses sistem itu sama saja seperti JRP. Terus ini kita bebas milih angkanya berapa, saya akan milih angkanya 10. Oke, jadi bisa masuk, lalu kita langsung saja ke network itu 11.11 klik kosong. Nah, oke, untuk di OSPF ini kita tidak langsung enter saja, tapi kita harus tambahkan yang namanya win with bits atau with full bits bit, sorry. Nah, apa itu maksud dari itu? Nah, itu adalah maksudnya adalah ketika kita itu sorry kelas saja, maksudnya adalah balikan dari subnet mask. Nah, kenapa bisa balikan subnet mask? Misalkan di sini saya akan contohkan saja intinya. Misalkan 255 itu dibalik menjadi 0. Lalu
Selanjutnya juga 255 lagi kan dibalik jadi 0. Lalu untuk 252 dibalik menjadi 3 karena 255 kurangi 252 jadi 3 sih. Jadi kita contohkan di sini 0 karena kalau jika satu kemas ya tentunya ada 255 jadi kita ubah menjadi 0. Begitu juga selanjutnya 0 0 lalu kan kita yang sebelah sini kita menggunakan seleksi 30 ya yang artinya adalah 252 itu kita berangkat di 3. Kenapa 3? Karena 255 kurang 252 yaitu hasilnya ada 3. Oke, seperti itu. Lalu kita tambahkan juga area yaitu 0. Bentar. Lalu selanjutnya kita ke net 100. Sorry. Oke, untuk ini sama ya 0 0 0. Namun akhirnya karena 25/24 ini 255 kan karena di akhirnya titik 0 jadi kita sini kiranya 000.255. Oh sorry, saya lupa menambahkan areanya. Area 0. Nah oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba lakukan di saya sini lupa ya. Nah, oke. Kita coba cek ya. Oke, sudah tidak. Saya lupa satu komentarnya. Sini router 2 juga sama, router aspek. Nah, untuk nomornya bebas ya, karena ini bukan EJRP, karena ini aspek, jadi kita bebas, karena agensinya beda. Kita di sini misalkan akan menggunakan proses sistemnya yaitu 100. Oke, ini juga samakan ya. 11 titik kosong lalu 0 titik 3 areanya sama itu 0. Oke, selanjutnya kita next 120 titik kosong 0 0 0 titik 255. Sorry, lupa lagi areanya. Ini artinya adalah forwarding DOM ya terus. Di sini kita tambahkan area 0. Nah, oke, selanjutnya kita coba cek so IP. Nah, sini ada O artinya ialah ya. Nah, OSPF yang artinya sudah aktif ya 100 100 002 via 11 11. Oke, artinya konfigurasi OSPF kita sudah berhasil. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Melakukan konfigurasi 3 router OSPF. Oke, selanjutnya kita langsung buka router 3 kita. Oh ya, sebenarnya saya akan ini dulu ya. Saya sebelumnya sudah menambahkan satu router dan juga satu PC. Dan untuk IP jalur sama seperti di IGRP atau sama seperti di sebelumnya yaitu 12.11.1/30, 12.2/30 untuk IP router juga sama dan IP-nya juga sama. Oke, so, jadi kita ke konfigurasi pertamanya kita bisa enable connected. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa lihat interface berapa. Oke, interface G 0/0 kita bisa ke interface G 0/0 enter lalu 0 shutdown. Nah oke sudah jika sudah seperti ini kita bisa tambahkan IP-nya IP address 12.12.12.2 dan 255 255 oke enter. Oke, selanjutnya interface G0/1 0 shutdown. Oke, sorry. IP address yaitu 140.140.140.1 255 255 255. Oke, jika sudah kita bisa ke router 2. Sini kita bisa exit. Lalu kita bisa ke interface G0/2 0 shutdown. Lalu sini IP addressnya yaitu 12.12.12.1 lalu 255 oke sudah jika sudah seperti ini kita coba ke PC 3 lalu konfigurasi IP-nya sini yaitu IP-nya 140 titik 2 berarti
255.0. Oke, di sini ke 40, 140, 140.1 selesai. Terus selanjutnya kita bisa konfigurasi routing OSPF-nya. Kita sini kita ke router 3, lalu exit aja. Exit saja. Sudah. Kita lalu ke router OSPF. Nah, untuk sekarang karena sebenarnya kita sudah melakukan untuk router 110, server 200, untuk router 3 kita coba 1000. 1000. Oke. Kita enter. Lalu net 12, 12, 12, titik kosong, lalu kosong, 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 000.3 karena 252. Oke, kita bisa area 0. Kita bisa samakan areanya. Oke, enter. Jika sudah kita net 140, 140, 140, 100. Sorry, 0, 0, 0, 0, titik 255. Karena kebalikan dari 0 ya. Oke, lalu area 0. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ke router 2. Router 2 ini bisa exit saja. Lalu router OSPF. Ini kita 100. Router OSPF 100. Lalu net 12, 12, 12.0, 0, 0, 0, 3. Sorry, area kosong. Selanjutnya tidak perlu ya. Ini kita coba do show IP root. Oke, ini nanti selesai. Do show IP root. Oh, sorry, typo. Nah, oke, sini kita coba spasi untuk langsung semuanya. Oke, sini sudah tertambahkan ya, yaitu IP 140 ya 1211. Oke, selanjutnya bisa kita coba ping dari router dari PC1 ke PC3 PC3 ya. Kita pencet langsung successful, lalu coba satu lagi dan dim successful. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke setup topologi VLAN. Ini saya sudah menyiapkan topologinya, namun saya belum mau konfigurasinya. Oke, kita bisa saja konfigurasinya. Kita CLI. Oke, sini kita bisa temukan VLAN 4 dan VLAN 5 saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa ke interface FA 01. Kita coba telepon. Oh iya, kita terangkan terlebih dahulu. Switch port mode terang. Sudahkah? Oke, selanjutnya bisa interface FA 02. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Oke, bisa kita interface FA 3. Switch port mode akses. Port akses VLAN 5. Oke, kita bisa exit lalu do VLAN. Sudah. Selanjutnya kita bisa ke router. Sini kita ke router. Kita ini mau connect, lalu interface G0/2 no sudah. Kita coba cek. Oke, kita coba cepat. Oke, sudah. Yuk. Di sini kita ataskan lagi, lalu setelah kita interface G0/2 titik 4 encapsulation.1q4, lalu temukan IP-nya.
yaitu 192 saja. 192 setelah melakukan eh, 1 lalu 255 255 255.0 sudah bisa dikoneksi, lalu interface G0/2 titik 5 encapsulation one q 5, lalu IP ADD 192.168.2.1 255.2.0. Oke, selesai. Selanjutnya kita konfigurasi manual saja di sini, misal IP static, lalu sini 192.168.2.2 dan oke sudah, lalu 192.168.2.1. Oke, 192.168 berarti sini 1.2. Oke, 192.168.1.1 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa ke konfigurasi routing aspek banyak. Sebentar saja beberapa comment di sini. Nah, sini kita coba exit, kita coba net 192. Sorry, router OSPF 1. Sorry, bukan 1. Router OSPF 1000. Oke, nah 1000. Ini petannya 192.168.1.0 lalu 0.0.0.255 area 0. Dan sini kita bisa seperti ini kan saja, lalu sini klik 2. Oke, selanjutnya kita coba aja do solve IP root. Kita coba cek ya, spasi, kita coba sini 192.168 sudah ditambahkannya 2 ini. Kita coba cek dulu di sebelah sini apakah sudah enable so IP. Ntar kita cek oke, sudah ditambahkan ya. Oke, selanjutnya ialah kita coba tes kirim paket progress successful. Oke, sudah berhasil konfigurasi SPF kita dengan VLAN. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi konfigurasi routing SPF multi area. Nah, kita akan membahas mengenai SPF multi area. Nah, bagaimana sih SPF multi area ini? Nah, SPF multi area ini adalah pembagian seperti yang kita ketahui, pembagian seperti sorry, routing pembagian kita bisa ketahui, routing dalam sini menggunakan uh, konsep area, di mana multi area ini adalah sebuah proses pembagian area dari jaringan OSPF yang sangat besar untuk dibagi ke beberapa area yang lebih kecil. Nah, di sini penting, dari sini penting ya teman-teman. Walaupun kita berada misalkan di area 1, 2, 3, kita harus tetap terhubung dengan area neckboard atau area 0 itu. Nah, di sini kita akan contohkan misalkan di sini kita menggunakan area 0, kalau sini kita 1. Nah, kita saja bisa ke konfigurasinya. Nah, kita langsung aja ke konfigurasi yang pertama ini, kita router 2, kita ataskan. Kita enable connecting. Lalu kita di sini kita bisa ke router OSPF 100. Kita, oh ya, kita coba no net yang IP kita masukkan IP yang mengarah ke router 3 itu 12.12.12.12.12.0 0 0 0.3 lalu area 0. Nah, maka sini akan ada tulisan network down. Kita bisa enter lalu kita masukkan lagi. Di sini kita bisa ubah menjadi area 1 ini mengarah ke router 3. Ini nggak bisa hapus, kita enter lagi. Oke, selanjutnya kita bisa ke router 3 nya. Sini kita bisa ke saja biar tidak ribet menghapus satu persatu, kita bisa ke command router SPF 1000. Oke,
Nah, jika sudah, coba kita selanjutnya kita ke tambahkan router OSPF OSPF 11 saja. Lalu sini kita tambahkan net 12 12 12.0 lalu 0.0.0.3, sini areanya 1. Oke, lalu sini ke net 1 140 110 kosong lalu kosong 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 kos. Sini 0.0.255 area 1. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan yang pilihan juga network 192.168.1.0 lalu 0.0.0.255 area 1. Lalu kita ke ataskan saja, kita ke demo. Nah, oke, kita bisa coba cek dulu. So IP router enter. Oke, sini sudah ada ya, sudah berhasil. Yang penting adalah IA. Tapi itu IA itu ya adalah OSF inter area. Nah, oke, jika ada kode seperti ini maka konfigurasi teman-teman sudah berhasil. Nah, saya bisa menambahkan ya tuh pakai 100, 110 dan lain-lain. Oke, coba kita cek di sini. Kita enable show IP router. Nah, sini juga sudah ada ya IA, kode IA ya. Yang artinya sudah berhasil. Kita coba cek di router 2 atau router perbatasan ini. Exit. Aduh, show IP. Oh, sorry, tipe. Nah, sini kenapa tidak ada? Karena tidak ada karena di sini adalah router perbatasan antara router area 1 dan area 2, jadi tidak ada. Atau ini adalah router penghubung. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya dari konfigurasi OSPF multi area ini. Kita bisa lanjut ke materi AJP. Ke teori BGP. Nah, BGP itu berhubungan dengan SPF dan EGP. Kalau misalkan SPF dan EGP itu masuk ke dalam jaringan EGP atau internet, Open Source Package Internal Gateway Protocol, maka BGP ini dia termasuk ke dalam jenis EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Namun BGP ini kepanjangan disingkatan dari Border Gateway Protocol, merupakan protokol routing dan yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar jaringan besar, yaitu antara autonomous system ataupun AS. Nah, seperti yang kita ketahui pada sebelumnya dalam routing itu terbagi dua jenis, yaitu AGP dan EGP. Kalau AGP itu sifatnya tukar karakteristik. Karakteristik itu adalah konteks data. Kalau BGP ini digunakan untuk menghubungkan antar jaringan ISP atau antar negara internet. Negara di internet. BGP ini sangat berbeda dengan EGP atau dengan OSPF. Karena apa? Di sini BGP akan menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system, lalu memastikan stabilitas efisien, routing global. Routing global setelah itu mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP. Jadi kalau BGP ini kalau kita ngomongin tentang BGP, berbicara tentang BGP itu udah ngomongin tentang antar ISP atau Internet Service Protocol. Nah, yang ketiga perbedaan yang sangat besar yaitu BGP ini mendukung kebijakan routing atau routing policy. Routing policy berdasarkan aturan bisnis bukan sekadar jarak. Nah, kenapa BGP ini menjadi masuk ke dalam jenis EGP? Karena memang BGP ini dia mendukung kebijakan routing policy atau ya itu berdasarkan aturan bisnis. Jadi nanti kita akan ada beberapa akibat mungkin yang kita gunakan sendiri dan menggunakan jaringan BGP. Beda halnya dengan ASPF dan EGP dan hanya bisa seperti itu, tapi karena BGP ini dia bukan hanya tentang jaraknya, tapi ada beberapa aturan bisnis diterapkan, jadi dia mendukung kebijakan routing policy. Nah, BGP ini juga ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada EGP atau external BGP atau antara AS yang berbeda.
Yang kedua dia juga memiliki IJP yaitu internal BJP yaitu antar router dalam ISO yang sama. Nah, jadi dia bisa dikonfigurasikan atau dia bisa diterapkan diimplementasikan di dalam autonomous system yang berbeda ataupun dalam autonomous system yang sama. Mungkin cukup sekian itu penjelasan BJP. Jadi kita akan melakukan konfigurasinya. Oke, kita ke materi yang terakhir itu konfigurasi BJP. Nah, sini saya langsung mengkonfigurasi tiga router. Nah, router 1 dengan IP jalur 10.1/30, lalu router 2 10.2/30, lalu untuk para 3 ya 11.1/30, ini juga 11.2/30. Lalu apa ini AS? AS adalah autonomous system. Kita akan menggunakan autonomous systemnya di untuk router 1 adalah 22, router 2 ialah 23, router 3 adalah 24. Oke. Oke. Nah, untuk ini adalah IP untuk router dan untuk PC-PC-nya. Langsung saja kita ke konfigurasi yang pertama itu ke router 1. Ini kita press N, enable, salah, enable connected. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita bisa ke interface ke 0/1 no shutdown. Nah, jika sudah kita bisa IP add itu 10.1.255.255.255.252. Oke, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ke interface G0/0 no shutdown. Nah, seperti ini IP add IP add 172.172.17.1 lalu 255 kosong. Oh, sudah selesai. Selanjutnya kita ke router 2 CLI lalu no router lagi enable connecting. Lalu sini kita interface G0/0 enter no shutdown enter lagi lalu IP add lalu 10.2 255 252. Oke, sudah selesai dulu. Selanjutnya kita ke interface G0/0 sorry, lalu 0 shutdown, lalu IP add tempat IP jalan juga 11.11.11.1 255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita interface G0/1 0 shutdown. Ini IP 172.172.16.1 lalu 255.255. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di router 3. Kita CLI no enable connecting. Lalu sini kita masuk ke interface G0/0. Kita coba cek. Oh iya benar 0/0. Nah di situ 1 lalu 1 oke sudah. Selanjutnya kita tekan API yaitu 11.11.11.2 255.255.255.252. Open. Selanjutnya interface G0/1 0/1 lalu IP add 172.1.15.1 sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi tambahkan IP manual di setiap PC kita. Sini untuk PC 15 kita 17.2 172 17.2. Oke. 255.0 lalu bawahnya 2 1. Oke, sini juga ini 16 ya. 16.1.2 16.2
titik 0, lalu bawahnya 172, 172, 16.1. Oke, sudah selesai. Lanjut ke sini 15.1. 15.2 berarti 172, 172, 15.2, 255.0, lalu 172, 172, 15.1. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita ke router satu lagi, konfigurasi BGP. Router satu ini kita enter saja, langsung kita exit. Lalu router satu BGP-nya 22, kita enter. Lalu neckbore-nya 10, 10, 10.2, lalu remote AS 23 untuk mengarah ke router 2. Lalu bisa kita enter, lalu kita ke networknya 10, 10, 10, 0, mas. Kenapa mas? Karena beda dengan OSPF. Jika OSPF menggunakan wheel mas, dan jika di sini menggunakan mas, subnet mas. Ya. Kita bisa 255, 252, enter. Lalu net IP-nya 172. Oh, 17 0, jangan lupa 255, 255, 255, 0. Oke, sudah. Jadi kita ke router 2. Kita isi, lalu sini router BGP. Router BGP-nya 23 atau autonomousnya adalah 23. Oke, kita enter. Lalu neckbore-nya 10, 10, 10.1. Remote AS-nya 22 untuk mengarah ke router 1. Oke, kita enter. Nah, artinya adalah network seperti artinya sudah berhasil. Lalu kita ke networknya. Networknya yaitu 10, 10, 10, 0, lalu 255, 255, 2. Oke, lalu sorry, saya penambahkan masnya ya. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu net untuk IP-nya 172, 172. Ini adalah 16.0. Luasnya 255, 255, 255, 0. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke router 3. Sini kita bisa exit, lalu router BGP 24, lalu neckbore-nya yaitu 11, 11, 11, 1, remote AS-nya 23 untuk mengarah ke router 2. Kita enter. Lalu 11, 11, 11, 0, lalu max-nya itu 255, 255, 255. Oke, selanjutnya kita ke net IP-nya. Untuk IP routernya 72, 122, 15. Lalu max-nya 25. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita ke yang konfigurasi terakhir lagi di router 2 ini. Kita bisa exit. Lalu kita coba router BGP 23 lagi. Network 11, 11, 11.2. Remote AS-nya 24 untuk mengarah ke router 3. Oke, net. Apa ya, agensi artinya sudah up. Dan net 11, 11, 11, 0. Maksnya 255. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba cek dulu. So, 5, 3,
Oke, jika sudah kita cek ini adalah B, artinya adalah BGP. Nah, ini B, jika teman-teman tidak terlihat ya. B, B. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Do so, oke, sini juga sudah ada. Sekarang kita coba ping, ping. In progress, kita successful. Kita sekali lagi dari sini, sukses. Kita klik sukses. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang saya jelaskan, dan ini juga materi yang saya jelaskan itu BGP sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Maaf jika ada kurang atau kesalahan saya dalam mempelajari atau mempraktekkan atau memberitahu tutorial untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.